Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan membersihkan sebuah badik. Ini badik koleksi pribadi saya. Ya, jadi seperti judul, bagaimana caranya kita membersihkan badik dari karat dengan proses yang hemat jeruk, mudah dan cepat, dan tentunya bertahan lama agar tidak berkarat lagi. Oke, pertama-tama kita lihat dulu, ini adalah body maksudnya body pribadi saya. Panjangnya sekitar ya adalah berapa jengkal ini, 1,5 jengkal lah. Ini body gecong, lacanya itu laca dari Bugis Sopeng ya. Kita coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kita lihat badi ini sebenarnya masih belum terlalu banyak karatannya, tapi malam ini saya akan coba membersihkannya dulu seperti yang rutin saya lakukan. Nah, ini ada karatannya sedikit yang sudah sulit untuk dibersihkan, sudah agak lama ini. Nah, ini saya terakhir bersihkan atau saya tompang itu sekitar sudah hampir berapa ya, 2-3 bulan yang lalu terakhir saya tompang, dan alhamdulillah lihat belum berkarat sama sekali. Dan sekarang kita akan praktekkan bagaimana caranya kita membersihkan badi ini agar bisa bertahan tidak berkarat. Kalaupun berkarat ya paling karat-karat sedikit lah. Nah, ini di punggungnya ada sedikit karat yang perlu kita bersihkan bersama. Nah, ini juga ada. Nah, ini juga ada. Nih. Kita akan bersihkan sebentar. Nih, sini juga ada sedikit. Ini entah bekas apa ini, bekas lem mungkin. Oke, kita akan bersihkan. Ya, pertama-tama untuk membersihkan badik dari karat itu yang perlu kita butuhkan adalah jeruk nipis. Biasanya orang pakai itu untuk membersihkan badik berkarat itu yang paling 1, 3 sampai 5 jeruk nipis. Kalau saya cuman cukup pakai 1 jeruk nipis itu sudah maksimal. Nah, kemudian jangan lupa juga sediakan tisu. Tisunya itu sediakan agak banyak ya, beberapa lembar mungkin, karena nanti kita akan setelah dibersihkan kita akan keringkan dulu, dibersihkan lagi, dikeringkan lagi ya. Mungkin kita akan mulai. Ini pisau belum saya pakai ini. Kita akan potong dulu jeruknya. Nah, cara memotong jeruk pun adabnya itu, kalau untuk matompang badi itu kita pakai badi itu, kita potong jeruk itu ke arah dari sini, dari atasnya, bukan dari samping bawah, dari bawah gini atau dari samping begini. Kalau untuk matompang badi itu kita iris dari sini. Nah, bismillah. Nah, setelah diiris kita ambil badiknya, terus kita cabut. Adab mencabut badik pun ada ya. Kalau di tempat umum itu yang kita cabut duluan itu sarungnya, bukan gagangnya. Karena kalau kita mencabut duluan gagangnya itu artinya itu orang yang siap perang. Kalau kita cabut dalam keadaan damai itu kita cabut sarungnya dulu. Oke. Nah, setelah itu kita teteskan. Kita perbaiki dulu. Kita tetes jeruk nipisnya sini, kita tetes sampai ujung. Nah, kemudian kita usap pelan-pelan saja, tidak usah terlalu ditekan, pelan saja kita usap terus. Nah, di sini saya biasanya sambil membacakan sholawat gitu ya, atau sambil membaca Al-Quran bisa juga. Tujuannya apa? Agar
tidak kosong begitu ketika kita mentompang badi itu, tidak, mulut ini tidak kosong. Biasanya saya baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itu salah satu salawat yang saya lantunkan ketika sedang kosong ya, ketika sedang santai tompang badi begini tuh, salah satu salawatnya namanya salawat asyigil. Salawat asyigil, ya. Nah, ini ada karatnya sedikit di sini. Dan sebentar bisa hilang ini. Nah, setelah kita kasih dulu satu kali, kita kasih lagi. Kemudian ada senjata pamungkas untuk mempercepat badi itu bersih. Orang Bugis Makassar bilang biasanya itu potasa, tapi kalau di ini namanya soda kue. Nah, kita tutup mereknya ya, soda kue. Bisa dibeli di warung biasanya. Nah, kita kasih begini, tutup mereknya tadi tuh, padahal kelihatan. Nah, ini sudah mulai bereaksi. Jeruk nipis ketika bertemu dengan soda kue itu akan begini, akan mengeluarkan semacam busa. Nah, busa itulah yang mempercepat proses pembersihan besi berkarat, utamanya badi, besi pamor. Nah, kan kita lihat sendiri. Nah, yang tadinya berkarat sudah langsung bersih tuh. Tuh, yang coklat-coklat ini tuh karatannya yang keluar. Nah, ini sudah susah, ini sulit. Nah, ini juga kesini sulit untuk dibersihkan. Nantinya kita balik lagi, kita usap lagi pelan-pelan saja sambil baca salawat. Salawat Jibril juga bisa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tuh, ini karatannya ini karat ini, yang coklat ini karat ini. Nah, karat yang sudah bersih nih. Nah, caranya itu kita urut terus karat ini sampai ujung sampai dia menetes. Nah, sebaiknya pakai wadah ya. Nah, sampai menetes begitu di ujung sini. Sampai menetes, atau kalau tidak di tangan. Kalau begitu, sudah begitu, kita tetes lagi jeruknya. Kita tetes lagi jeruknya. Nah, setelah ditetes, kita usap lagi terus, usap saja terus. Kita zoom dulu. Nah, kita usap terus. Nah, ini karat juga ini. Nih, karat ini. Nih. Kalau sudah karat sampai ujung, kita turunkan ke sini. Nah, kalau masih kurang puas dengan hasilnya, kita bisa tambah soda kue lagi sedikit. Kurang. Nah, soda kue terus kita tambah jeruk nipis. Tuh. Nah, dia akan bereaksi soda kuenya. Nah, toh bereaksi soda kuenya. Soda kuenya potasaknya kita usap lagi terus. Nah, ini memang cara modern tapi ampuh, namun tidak terlalu membahayakan bagi besi. Daripada kita pakai bahan-bahan kimia yang berbahaya, itu kan berbahaya. Dan ini aman bagi kulit kan. Saya jamin aman bagi kulit ini, tidak beracun. Kalau potasak atau soda kue dicampur dengan jeruk nipis tuh mulai bersih nih karatnya begini. Diurut karatnya terus sampai ujung. Nah, tuh karat semua ini tuh. Nih, karat semua yang turun. Nah,
setelah itu kita bisa lap menggunakan tisu selembar. Cara melapnya pun jangan digosok, tapi ditekan-tekan begini. Tekan-tekan, tuh ada bekas-bekasnya, kita ambil tisunya. Nah, ditekan terus, ditekan. Nah, ini juga karat ini, tuh karat yang sudah dibersihkan nempel sama tisu. Ini tuh sudah mulai bersih kan. Yang tadi ada karatnya di sini, mana tadi, sini tadi karat, sekarang sudah bersih kelihatan. Nah, tuh sudah bersih karatnya. Punggungnya belum kita eksekusi. Nah, punggungnya masih perlu pembersihan ini tuh. Dan ini dalam ini. Nah, kita eksekusi sekarang punggungnya ya, karena bilahnya sudah agak bersih ini. Tinggal ini yang susah, sulit sama ini. Dengan yang ini sulit sekali bersihin. Sudah lama sekali saya bersihkan, tidak bisa bersih ini tuh. Nah, sekedar info, ini sarungnya, gagangnya dari Kemuning Rokok Kalena. Ada ukiran di sini. Kalau dalam filosofi Bugis Makassar ini huruf sa, salapang. Rokok Kalena ini kira-kira kalau bukan Suasa, Kuningan atau Tembaga. Nah, ini juga sulit ini hilang karena ini bekas pamusa, jadi susah hilang. Sekarang kita mau eksekusi punggungnya ya. Punggungnya kita mau eksekusi. Nah, ini ada karat sini. Nah, kalau punggung sedikit, cuman sedikit kita butuhkan jarum nipis. Hanya sedikit saja, kita tetes. Nah, dari ujung sampai ujung. Dan kita kasih soda kue sedikit juga dari ujung ke ujung, sedikit saja. Kemudian kita usap. Kita usap terus pelan-pelan. Nah, ini karat yang membandel ini hilang sebentar ini, pelan-pelan hilang. Nah, tapi ada juga sebagian teman itu yang katanya suka kalau badinya ada karat-karatnya sedikit, jadi katanya kelihatan estetik begitu. Tapi bagi saya kalau karat itu bisa merusak bilah itu. Nah, ini juga kita urut dari pangkal hingga ujung. Nah, sepertinya ini dalam ini dan agak sulit tuh dalam, karena memang sudah lama saya sering bersihkan. Ini yang paling sulit ini, yang dalam-dalam begini. Tapi kita usahakan semoga bisa. Kita bersihkan terus saja begini tuh, mulai hilang. Tadinya berkarat sekali di sini, sudah mulai hilang. Jadi sebisa mungkin supaya jari ini tidak hilang sidik jarinya, pelan-pelan saja gosok, jangan terlalu keras, pelan-pelan saja bos, pelan-pelan saja bos. Kenapa menggunakan jari? Karena jari itu menurut saya anjetong Asia batang kalian abasi ya asik ya. Kalau kita pakai jari, biasanya orang ada pakai sikat gigi, memang pakai sikat gigi bagus kalau untuk karat yang tebal. Tapi kalau untuk karat-karat seperti ini ya pakai jari lah nih. Ada tadi karatnya tuh. Nah, ini karat yang mengumpul ini. Ini karat yang mengumpul. Nah, tuh diurut terus sampai ujung. Nah, oke. Oke, kita urut terus sampai ujung. Ini ada karat di sini, kita urut juga. Kita kasih jarum nipis dulu.
Mungkin video selanjutnya saya akan, ini kan cara membersihkan badi supaya cepat karatnya bersih. Video selanjutnya saya akan upload bagaimana caranya agar badi ini bertahan lama tidak berkarat. Karena biasanya badi itu memang ditompang, dibersihkan, tapi sebentar-sebentar berkarat lagi, sebentar-sebentar berkarat lagi, 1-2 hari ditinggal dalam sarungnya dicabut berkarat lagi, 1 minggu berkarat lagi. Nah itu yang perlu kita atasi. Biasanya kalau pakai cara para sultan itu pakai cairan khusus dilapisi. Biasanya kalau orang Jawa bilang itu cairan warangan. Tapi kalau kita pakai cara orang Sulsel, cara orang Bugis dulu, orang Bugis Makassar, orang tua dulu itu ada cara khususnya memang supaya badi itu tidak berkarat setelah ditompang. Memang ada caranya. Nanti video selanjutnya kita bahas. Sekarang kita fokus dulu membersihkan ini. Kita fokus dulu bersihkan. Ini jangan terlalu ditekan. Nah, pelan-pelan saja, ini karatnya lagi keluar ya. Tuh. Oke, itu karat itu. Ini karat semua ini. Nih. Makin lama makin banyak tuh. Nah, tuh. Kita urut terus sampai ujung. Nah, kita urut terus sampai ujung. Nah, kemudian kita potong lagi jeruknya, kita potong lagi. Nah jangan heran ya, ini bukan badi, ini baja Damaskus saya pakai potong ini juga belum saya bersihkan, ini berkarat nih. Ini baja yang berpamor ya, bukan pamor yang ditempel, baja yang dilipat-lipat ya. Itu salah satu besi saya koleksi yang belum sempat dirawat dengan baik, jadi masih dipakai potong-potong jeruk dulu. Oke, lanjut kita bersihkan. Karat sampai ujung lagi, sampai ujung. Nah itu karat sampai ujung. Kita ambil. Nah kita pakai tisu, kita dahulukan lap tangan kita dulu, kita keringkan supaya bekas-bekas yang tadi itu, bekas-bekas jeruk, bekas-bekas karat itu yang menempel jari itu tidak mengotori ya. Setelah itu kita harus lap dengan cepat. Jadi jangan dibiarkan itu badi mengering dengan jeruk yang berbekas dengan karatnya, supaya badi itu tidak cepat berkarat. Karena biasanya kalau tinggal itu badi makin berkarat kalau ada bekas jeruk nipis. Nah ini. Nah oke, itu mulai bersih kan. Dan hasilnya itu kalau kita pakai soda kue, besinya tuh ya kayak gini, begini, tampak lebih bersih, lebih putih. Tuh, ini ada pamor bunga potje sedikit di sini. Nah, didominasi oleh pamor dato. Ini karat yang susah hilang, ini juga karat yang susah hilang karena dalam ini dan sudah mendarah daging. Tuh, dalam ini, dalam turun. Nah setelah ditompang begini, selanjutnya ada caranya supaya badi ini tidak mudah berkarat. Karena biasanya kalau sudah ditompang begini, sudah dibersihkan, mudah berkarat kembali. Oke, tetap bersama saya di channel ini untuk kita gali bersama kembali tentang badi, budaya, pokoknya tentang kebudayaan kita akan bahas.
bersama di channel ini bersama saya Muhammad Ikhlas Samad di channel kesayangan kita semua. Oke, singkirkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Salam budaya.